Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang dalil-dalil yang menjelaskan tentang haramnya rokok. Baru kemudian kita akan nukil perkataan para ulama Syafi'iyah tentang haramnya rokok ya. Baik, dalil-dalil tentang haramnya rokok ya. Baik, di antara dalil akan hal ini yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Ya. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157 ya. Ini surat ke-7 ayat 157. Ya. Rasulullah menghalalkan bagi mereka yang baik, yang baik-baik, dan mengharamkan bagi mereka yang tidak baik. Yang tidak baik ya. Baik, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an menyuruh kita untuk makan yang baik-baik dalam banyak ayat. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai orang-orang, wahai manusia sekalian, orang beriman, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah yang ada di bumi ya, yang halal dan thayyib, yang baik. Halal yang baik ya. Berarti ada yang baik, ada yang tidak baik ya. Ada yang thayyib, ada yang khabith ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan." Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik. Kemudian Allah juga berfirman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Jadi Allah menyuruh kita makan yang baik. Para rasul disuruh makan yang baik, mengkonsumsi yang baik. Yang tidak baik disuruh tinggalkan. Makanya Allah mengatakan wa yuhillu lahum at-thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Rasulullah menghalalkan yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang tidak baik. Coba kita tanya sama kawan-kawan sekalian. Rokok ini cuma dua pilihan, baik atau tidak baik? Tanya sama mereka yang mengatakan rokok itu halal atau rokok itu makruh. Tanya, rokok ini baik atau tidak baik? Jawab dengan nurani ya. Ya, semua sepakat tidak baik ya. Rokok tidak baik, cuma dia kecanduan ya, mau diapain ya. Tapi kalau kita klasifikasikan, maka dia akan jatuh pada klasifikasi tidak baik ya, yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya dalil juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah." Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, itu jangan lemparkan diri kalian pada kebinasaan. Jangan lemparkan diri kalian, yaitu dalam kebinasaan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima." Jangan bunuh diri kalian. Jangan bunuh diri kalian ya. Ustadz kayaknya dalilnya terlalu kasar, jangan bunuh diri. Emang orang merokok bunuh diri? Ya mungkin tidak langsung mati ya, tidak langsung mati. Tetapi tanya para dokter, mereka sepakat bahwasanya apalagi zaman sekarang bahwasanya rokok itu berbahaya. Kalau zaman dahulu mungkin sebelum teknologi canggih, sebagian dokter mungkin mengatakan rokok tidak apa-apa, bahayanya sedikit. Tapi dengan kemajuan teknologi mereka bisa memeriksa bahan-bahan yang terkandung dalam rokok, baik nikotin atau ter atau yang lainnya yang sangat berbahaya, yang bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Dan ini sudah tertulis. Para pembuat rokok ketika buat iklan tulis rokok berbahaya, bisa menimbulkan ini dan ini dan ini dan ini. Dirinci. Sekarang enggak dirinci tapi ditulis global, rokok membunuhmu. Rokok membunuhmu. Saya tidak tahu mana yang lebih mengerikan. Dirinci atau cuma secara global. Tetapi yang nulis itu perusahaan rokok, ketika dia bikin iklan ditulis rokok membunuhmu ya. Maka wajar kalau kita bawakan ayat ini, wala taqtulu anfusakum.
Apakah mereka bohong ketika nulis rokok membunuhmu? Ya. Ataukah pemerintah ketika menulis rokok membunuhmu syarat daripada iklan rokok berarti bohong? Jelas rokok membunuhmu. Bahkan WHO saya baca tadi berita bahwasanya rokok di abad 20 ini membuat mati sekitar 100, sebab kematian 100 juta manusia. Dan ini mengalahkan perang dunia pertama, perang dunia kedua. Perang dunia kedua yang meninggal sekitar 60 sampai 80 juta. Perang dunia pertama sekitar 18 juta ya. Jadi kalau digabungkan ya sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh rokok. Cuma kalau perang dunia mungkin langsung mati. Kalau rokok bertahap, kematiannya pelan-pelan. Tapi 100 juta orang di abad 20 penyebab kematian adalah rokok. Ya. Penyebab kematian adalah rokok. Ya. Tanya dokter-dokter kalau tidak percaya. Ya. Ya. Ya, memang benar sebab kematian banyak. Tapi di antara sebab pemicu yang menyebabkan banyak orang meninggal di antaranya adalah rokok. Oleh karenanya dalil ini pada tempatnya. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian, sesungguhnya Allah sayang kepada kalian ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukati. Ya, jangan kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan ya. Mungkin saya perlu ingatkan tadi kata WHO ya. Ya. Abad 20 ya. 100 juta orang mati ya. Karena disebabkan rokok. Ya, wallah alam mereka ya, kalau kita bilang mereka dusta lagi ya terserah ya. Tapi intinya ini menurut penelitian mereka, tentunya mereka tidak asal ngomong, mereka punya penelitian dan ini sama dengan kematian perang dunia pertama dan kedua. Pertama plus perang dunia kedua. Karena perang dunia pertama yang meninggal sekitar 18 juta. Adapun perang dunia kedua sekitar 60 sampai 80 juta ya. Mereka bilang abad 21 mungkin lebih banyak lagi yang meninggal. Oleh karenanya ayat ini pada tempatnya wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian bunuh diri kalian, sungguhnya Allah sayang kepada kalian. Kemudian dalil yang ketiga dalil yang ketiga sini aja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubadzir tabdzira." Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin. Wa kana syaitanu rabbih kafura. Ya, janganlah kalian mubadzir. Karena orang-orang yang mubadzir adalah teman-temannya setan. Saya rasa ini dalam surat Al-Isra. Saya rasa tidak ada yang ragu bahwasanya orang yang merokok disebut mubadzir. Tidak ada yang ragu. Allah melarang israf, Allah melarang tabdzir. Ya. Israf kebanyakan digunakan pada perkara yang halal tapi berlebih-lebihan. Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah namun jangan berlebih-lebihan ya. Ya kata Nabi SAW kulu washrabu wa tasaddaqu min khairi sarafin wala makhyalah. Makanlah dan minumlah dan keluarkan harta kalian tapi jangan berlebih-lebihan dan jangan sombong. Oleh karenanya israf atau saraf kebanyakannya digunakan pada perkara yang halal namun berlebih-lebihan seperti makan berlebih-lebihan, minum berlebih-lebihan, kemudian mungkin berjalan-jalan menghabiskan uang berlebih-lebihan ya. Kalau tabdzir pada perkara yang haram ya, kebanyakan digunakan pada mengeluarkan biaya pada perkara yang haram. Contoh buat minum khamar, contoh buat main judi, contoh buat merokok ya, buat merokok. Saya rasa semua orang sepakat bahwasanya rokok adalah pekerjaan mubadzir. Tidak ada faedahnya. Kalau saya kurang tahu harga rokok sekarang berapa satu bungkus berapa? 22.000 ya. Itu mungkin kalau di Jakarta, kalau di luar mungkin lebih mahal. 22.000. Kalau seorang tiap hari merokok satu bungkus saja, ada yang dua bungkus, satu bungkus aja. Jadi bayangkan dia tiap hari buang uang 20.000. 20.000 kalau kali 30 sudah 600.000, banyak ya. 600.000 ya.
Mungkin dia bisa buat cicil apa, kayak cicil motor, kayak cicil apa. Ya, bayangkan dia merokok sudah 20 tahun merokok, coba bayangkan kalau dia itu mungkin sudah bisa bangun rumah. Zaman dulu uang tersebut sudah bangun rumah. 20 tahun merokok, sekarang dia miskin, tidak punya rumah. Dan banyak yang menyedihkan, yang merokok adalah orang-orang miskin. Banyak orang miskin, pekerja, sebenarnya. Makanya saya bilang tanggung jawab di hadapan para kiai, para yang bagaimana mereka melarang rokok, sebenarnya mereka mencontohkan rokok di hadapan masyarakat. Merokok kemudian tapi ini dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya rokok itu haram ya, rokok itu haram. Baik, kita lanjutkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, ya, la darar wa la dirar. Ya. Tidak boleh membeli mudarat. Mudarat, ya. Yaitu pada diri sendiri atau pada orang lain. Atau pada orang lain. Kaidah mengatakan ad-dararu yuzal, namanya kemudaratan harus dihilangkan. Dan rokok ini mengumpulkan dua mudarat tersebut. Seorang merokok memberi kemudaratan pada dirinya dan juga memberi kemudaratan kepada orang lain. Mending dia hanya memberi kemudaratan pada dirinya, dia akan beri kemudaratan kepada orang lain, ya. Ya ikhwan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin seorang mengatakan ini kan badan saya, terserah saya mau apa yang mau saya lakukan terhadap badan saya. Jawabannya tidak. Ini badan, kesehatan adalah kenikmatan yang Allah akan mintai pertanggungjawaban di kemudian hari. Sebab kita banyak dapat kenikmatan jasad, kenikmatan kesehatan, kenikmatan waktu luang, kenikmatan harta. Apakah orang bebas menggunakan hartanya? Ini harta saya mau beli macam-macam. Oh, enggak boleh. Kau akan ditanya tentang harta tersebut, ya. Sama jasadmu ini tidak boleh kau rusak, ya. Kalau ada seorang kemudian dia potong jarinya, haram hukumnya, tidak boleh merusak jasad, ini jasad amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tahassas summan, ya, faqatala nafsahu, fasummuhu fi yadihi wa huwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan fiha abada." Barang siapa di dunia mati karena mengkonsumsi racun, ya, dia konsumsi racun, maka faqatala nafsu, dia bunuh diri, maka pada hari kiamat dia akan disiksa dengan dia mengkonsumsi racun tersebut di neraka jahanam selama-lamanya, ya. Jadi jangan mentang-mentang ini badan saya mau rusakin, terserah saya. Oh enggak, ini badan amanah dari Allah, kamu akan diminta pertanggungjawaban. Karena kau telah merusaknya, ya. Makanya orang kalau mati bunuh diri disiksa dengan bagaimana cara dia bunuh. Padahal saya bunuh dengan melemparkan dirinya dari tempat yang tinggi, dia akan disiksa oleh Allah pada hari kiamat dengan lemparkan tempat yang tinggi. Barang siapa qatala nafsahu bihadidatin, barang siapa bunuh dirinya dengan benda yang tajam, dia akan disiksa pada hari kiamat dengan menikam-nikam dirinya pada hari kiamat di neraka jahanam kelak. Oleh karenanya orang yang merokok, ya, terkumpulkan pada dia dua perkara: memudaratkan dirinya. Yang lebih parah daripada itu, memudaratkan orang lain. Dan ini yang paling saya khawatirkan pada hari kiamat kelak, ya. Kasus-kasus banyak terjadi, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man saliman muslimuna min yadihi wa lisanihi." Muslim yang sejati itu orang lain tidak terganggu dari gangguannya, baik dengan lisannya atau tangannya. Kasus banyak, ya. Saya pernah menghadapi kasus di Madinah, ya, ada orang Indonesia, suster, ya. Kemudian dia terkena kanker, ya, qadarullah. Karena suaminya perokok, ya, suaminya ya mungkin tidak meninggal, tapi ya istrinya justru yang tidak punya kekuatan tubuh yang kuat. Dia menjadi perokok yang pasif, yang bekas-bekas dari suaminya. Dia meninggal. Yang kena kanker apa? Yang kena kanker istrinya. Lalu dia suster. Dan yang pernah saya alami sendiri ketika saya umrah sama istri saya. Subhanallah, kita di kamar, saya alhamdulillah masih lebih kuat. Istri saya batu-batu enggak berhenti semalaman suntuk. Kenapa? Tetangga sebelahnya merokok. Kita bingung asap dari mana. Ternyata sebelah ada yang merokok. Akhirnya telepon pihak hotel untuk menegur orang tersebut. Orang Indonesia ternyata. Istri saya sampai nangis-nangis, enggak kuat. Batu enggak berhenti.
Saya batuk dikit-dikit ya. Rupanya meskipun hotel sudah, tapi ada asap aja yang masuk karena sebagian pintu nyambung ya, connecting cuma ditutup, tapi masih ada celahnya dan asap bisa masuk. Bayangkan dia umroh ganggu orang, zalimi orang. Waliyadzubillah ya. Maka ini yang paling berbahaya adalah memudaratkan orang lain. Ini bukan perkara sepele ikhwan ya. Nanti akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat mengganggu orang. Ya, mengganggu orang. Kemudian saya ajak ikhwan-ikhwan merenungkan. Nabi SAW bersabda, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba hingga ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya tentang an malihi min aina iktasaba fima anfaqat, tentang hartanya, di mana didapatkan, kemana dihabiskan. Uang punya 20.000 dia bakar. Pagi-pagi bakar 20.000 atau sore bakar 20.000. Orang ini gimana? Nanti buat bakar 20.000. Coba buat sedekah bisa jadi bikin masuk surga, ini bakar 20.000 tiap hari, bakar 20.000 dibuang ya. Dibakar. Mubazir, ya. Mubazir ya. Kemudian di antara bentuk kemudaratan ya adalah mengganggu orang salat ya. Mengganggu orang salat ya. Rasulullah SAW melarang ya. Rasulullah SAW man akala min hadhihi syajarah, yaitu barang siapa makan daripada tumbuhan ini, yaitu basal atau thum, yaitu bawang putih, bawang merah, fala yaqrabanna masjidana wal ya'tazil musallana ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah, maka jangan ke masjid. Intinya jangan ke masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sungguhnya malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam. Ya. Kalau bawang saja, orang kalau makan kemudian dia salat, kemudian di sampingnya dia baca bismillahirrahmanirrahim, mengganggu sebelah, Rasulullah larang. Karena di antara kunci salat adalah kekhusyuan, sementara seorang terganggu dengan bau mulut tetangganya sebelah ya. Dia bernapas maka keluar aroma yang tidak enak ya. Sama dengan merokok, orang merokok mulutnya juga bau. Mulut juga bau ya. Dia merokok mulutnya bau. Orang sampingnya terganggu. Karenanya seorang karena rokok menimbulkan bau yang sangat tidak enak ya, dan bisa mengganggu orang yang sedang salat. Maka ini semua hendaknya direnungkan oleh para ikhwan dan akhwat yang mungkin masih merokok, agar jangan dia terjebak dari perkara-perkara yang haram. Yang cuma saya bilang yang paling berbahaya adalah memberi kemudaratan kepada orang lain. Yang berikutnya fitrah. Ya. Ini sering saya sampaikan. Fitrah, semua orang kalau ditanya rokok pasti mengatakan tidak enak, tidak baik. Semua orang pasti bilang rokok tidak baik. Meskipun perokok, misalnya ada orang merokok terus anaknya masih SD merokok, dia jangan nak. Dia pasti tidak suka lihat anaknya merokok SD. SMP merokok tidak suka. Dia itu kebiasaan buruk. Meskipun dia perokok, dia pasti lihat anaknya merokok, dia pasti nggak suka. Ya, SMP, SMA ya. Ini berarti perkara yang buruk. Semua fitrah menolak, bilang rokok bagus, nggak ada yang bilang rokok itu baik. Rokok itu nggak baik. Makanya nggak ada yang merokok bilang Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada. Merokok aja. Bismillah. Ya. Kemudian setelah merokok dia bilang, Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin wala quwwah. Segala puji bagi Allah telah memberikan aku rokok ini ya. Ya Allah, tambahkanlah rezeki rokok kepada aku. Enggak ada orang begitu. Kalau rokok baik kita boleh minta. Kalau kita minum susu kita boleh minta, ya Allah tambahlah rezeki susu kepada aku. Kita makan roti, ya Allah tambahkanlah kenikmatan bagiku. Apakah ada orang dengan nuraninya
habis merokok, alhamdulillah ya Allah tambahlah rezeki rokoknya. Enggak ada. Enggak ada. Fitrah kita nolak. Fitrah kita nolak. Kita aja kalau kita misalnya baca Al-Qur'an, kita boleh sambil minum kopi. Coba kita baca Quran sambil merokok, kesannya tidak enak. Saya bicara ini ya, bicara nurani ya. Kalau orang ya mungkin, saya biasa aja Ustaz, iya, tapi kita jangan tanya sama orang yang merokok, tanya orang yang wajar, yang nuraninya masih oke lah ya. Kalau kita baca Quran sambil minum kopi, masih oke. Minum teh, mungkin sambil makan kue, kita lanjut lagi. Tapi kalau kita sambil merokok, kemudian baca, kesannya tidak baik. Kesannya tidak baik. Saya sering sampaikan para jemaah haji. Gimana antum pakai kain ihram kemudian labbaik Allahumma labbaik labbaik enggak enak dilihat. Enggak enak dilihat ya. Fitrah menolak rokok itu baik. Semua orang tahu rokok itu tidak baik. Ini cukup sebagai peringatan bagi kita bahwa itu perkara yang hendaknya kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala